Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Sekarang kita mulai masuk ke topik liquidity, yaitu topik ketiga dari Smart Money Concepts. Topik ini merupakan topik yang paling sering di-request oleh teman-teman semua. Oleh karena itu, mari sekarang kita masuk ke topik liquidity. Sebelum masuk ke topik liquidity, saya mendorong teman-teman semua untuk mereview dan lebih menguasai lagi dua topik sebelumnya, yaitu market structure dan supply and demand. Mengapa? Karena menjelang kita masuk ke topik liquidity ini, maka tingkat subjektivitas dan fleksibilitasnya itu akan lebih tinggi. Sehingga kalau teman-teman belum menguasai dua topik pertama ini, maka ada resiko teman-teman akan mengalami kebingungan ketika membahas topik liquidity ini. Di sini saya juga menjelaskan bahwa di topik yang paling bawah ini, market structure, itu sangat mekanikal. Kemudian makin naik ke atas, tingkat mekanikalnya sudah mulai berkurang. Begitu pula di tingkat-tingkat setelahnya, yaitu liquidity dan topik-topik berikutnya. Oleh karena itu, saya mendorong teman-teman semua untuk set prioritasnya yang baik, yang benar. Yaitu kuasai dulu dengan sepenuhnya market structure, latihan, mapping, dan lain sebagainya. Kemudian juga topik supply and demand mengenai refinement dan sebagainya. Kemudian setelah itu, setelah teman-teman mulai percaya diri dan mantap di dua topik itu, barulah teman-teman boleh mulai belajar mengenai topik liquidity. Oke, kita mulai berangkat dari definisi. Apa itu liquidity? Liquidity merupakan jumlah supply ataupun demand yang ada di dalam market. Jadi semakin liquid suatu market, maka semakin banyak jumlah supply atau demand di dalamnya. Nah, apa efek atau pengaruhnya? Dengan adanya liquidity yang tinggi, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan jual ataupun beli di market tanpa mempengaruhi harga yang ada. Jadi semakin liquid suatu market, maka ketika ada transaksi jual atau beli yang besar, maka harga yang ada itu tidak terlalu berpengaruh. Kita perlu mengingat kembali bahwa market itu terus mencari titik keseimbangan harga. Oleh karena itu, harga akan terus mencari kolam liquidity yang berisi order jual atau beli, sehingga harganya dapat mencapai titik keseimbangan. Nah, kita juga perlu ingat bahwa tiap order jual itu pasti memiliki order beli lawannya. Setiap ada yang menjual, pasti ada yang membeli. Begitu pula sebaliknya. Setiap kali ada order beli, pasti ada order jual yang match dengan lawannya. Nah, composite man ataupun institusi besar, ketika hendak masuk ke pasar dan hendak menggerakkan harga, mereka perlu oli penggeraknya. Nah, oli penggerak inilah yang kita biasa sebut dengan liquidity. Nah, kita mengingat kembali peran tiap pilar SMC yang ada. Kita berangkat bahwa kita mengingat kembali bahwa semua ini kita belajar mengenai technical analysis. Di dalam technical analysis, kita berusaha menyusun framework, kerangka kerja untuk membaca order book dalam market melalui price action, pergerakan harga. Kemudian di topik yang pertama, market structure, kita berusaha memetakan struktur market. Tujuannya apa? Supaya kita memiliki bias dalam melihat tren market. Kita juga melakukan analisa multiple time frame, kita juga melakukan analisa harga premium versus diskon, dan lain sebagainya. Kemudian di pilar kedua, supply and demand, kita berusaha melihat di mana order itu masuk ke dalam market dalam jumlah besar. Di mana composite man dan juga institusi besar mulai meletakkan ordernya dalam jumlah besar. Dan juga kita berusaha menganalisa dan memprediksi di mana order aktif yang tersisa. Kemudian di pilar yang ketiga yang kita sedang belajar sekarang, liquidity, kita berusaha memperkirakan tempat-tempat lain di market yang masih mengandung banyak order. Jadi selain di supply atau demand yang zona supply atau demand ini, maka ada tempat-tempat lain di mana juga mengandung banyak order. Nah, itulah tempat-tempat liquidity. Nah, liquidity ini, tempat-tempat liquidity itu akan menjadi magnet bagi harga. Karena kita ingat kembali yang telah kita sebutkan tadi, market selalu mencari titik keseimbangan harga.
Kemudian dengan menjadikan liquidity ini sebagai oli penggerak untuk pergerakan harga selanjutnya. Jadi ini peran tiap pilar SMC yang ada. Kemudian kita ingat kembali di sini prinsip liquidity. Ini yang perlu teman-teman ingat ketika mempelajari topik liquidity ini dari awal hingga akhir. Prinsipnya adalah ini. If you cannot spot the liquidity, then you are the liquidity. Jika kita tidak dapat melihat letak liquidity yang ada di dalam market, maka kitalah liquidity itu sendiri. Kita yang menjadi bagian dari liquidity itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus bisa melihat di mana letak-letak liquidity dan kita berusaha menghindari menjadi bagian dari liquidity. Oke. Sekarang ini merupakan ilustrasi dari liquidity. Ini adalah salah satu bentuk utama yang kita ketahui bersama bentuk dari liquidity, yaitu yang juga kita sering sudah ketahui, yaitu pola double top. Nah, seperti yang kita ketahui, pola double top ini merupakan jenis dari liquidity, yaitu relatively equal high atau equal high ataupun high yang sama, yang hampir sama. Tidak harus sama persis tingginya, akan tetapi bisa selisih dikit, bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, dari double top atau relatively equal high ini dapat terjadi beberapa skenario trading yang biasanya dilakukan oleh retail trader kita semua. Yang pertama merupakan support and resistance trader. Di sini kita bisa melihat ada pola membentuk double top, kemudian biasanya trader menyimpulkan bahwa ini merupakan sebuah titik resisten. Oleh karena itu, trader biasanya meletakkan order sell di daerah sini, kemudian stop loss-nya di atasnya sini, di atas dari double top itu. Kemudian ya take profit-nya di sini. Nah, dari sini kita harus tahu bahwa ketika kita meletakkan order sell, dan maka SL-nya itu merupakan buyback, merupakan order buy. Oleh karena itu di sini, di titik ini, di titik SL ini, di sekitar titik ini, itu banyak terdapat order buy yang diletakkan oleh support and resistance trader tadi. Nah, ini adalah skenario pertama, support and resistance trader. Dan kita pun seringkali juga menjadi bagian dari sini ya. Kita melihat bahwa ini merupakan zona supply yang baik, kemudian ini sempat memantul, ada imbalance, maka kita pun terkadang juga langsung meletakkan order sell kita, sell limit kita. Kita terkadang juga menjadi bagian dari skenario 1 ini. Kemudian skenario kedua adalah ketika terjadi double top seperti ini, maka ada trader jenis lain yaitu breakout trader yang akan langsung meletakkan order buy, stop di atasnya. Jadi kurang lebih selisih berapa pips ataupun tepat di double top ini, langsung diletakkan order buy stopnya. Kemudian ketika harga menembus ke atas, maka order buy-nya langsung terjalankan. Jadi di sini juga terdapat banyak buy ordernya. Kemudian tipe ketiga, skenario ketiga, yaitu juga breakout trader juga, akan tetapi lebih konservatif, di mana terjadi double top, kemudian harga melakukan break ke atas, kemudian menunggu titik ini, menunggu resisten menjadi support ini biasanya, kemudian menaruh buy limit, kemudian buy limitnya tertrigger, maka menjadi buy order. Nah, berdasarkan 3 skenario ini, kita tahu dari satu pola ini aja dapat terbagi menjadi banyak skenario, dan semuanya memiliki buy order yang sama, memiliki hasil yang sama, yaitu terdapat banyak buy order di atas dari double top ini. Oleh karena itu di sini kita bisa melihat bahwa terdapat banyak liquidity yang terdapat di atas double top ini, di atas dari equal high ini. Semuanya merupakan liquidity yang diperoleh dari berbagai macam jenis trader dengan strateginya masing-masing. Nah, mungkin kita pun juga terkadang menjadi bagian dari liquidity seperti yang saya sebutkan tadi.
Di sini daerah supply. Kemudian skenario lain ketika nge-break terjadi break of structure, maka kita menunggu area demand yang baik di sini. Nah, salah satunya kan seperti itu. Terkadang kita juga menjadi bagian dari liquidity itu sendiri. Oke. Kemudian kita belajar mengenai tipe liquidity. Secara umum, tipe liquidity itu hanya terbagi menjadi 3. Yang pertama merupakan liquidity berdasarkan swing point. Jadi di tiap swing point yang ada, seperti ini misalkan lower low, lower high, kemudian break of structure lagi ke bawah. Nah, di tiap high yang ini pasti terdapat liquidity karena pasti ada trader yang meletakkan ordernya di sini. Termasuk kita sendiri terkadang meletakkan di titik ini kan. Kita melihat bahwa ini merupakan titik supply yang kuat, extreme supply. Kita sudah membagi mungkin berdasarkan area premium versus discount. Kemudian kita melihat, oh ini titik extreme supply. Kita letakkan langsung sell limit di sini. Maka kita pun menjadi bagian dari liquidity yang tipe pertama ini. Kemudian tipe yang kedua, yaitu yang tipe yang tadi, equal high ataupun equal low. Di sini equal high, relatively equal. Jadi tidak harus tingginya sama persis. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Kurang lebih seperti itu. Nah, di tiap titik-titik yang equal seperti ini, pasti terdapat juga banyak liquidity. Seperti yang skenario tadi sudah dijelaskan. Kemudian tipe yang ketiga merupakan tipe trend line. Seperti yang kita tahu, ketika terdapat struktur harga, kemudian beberapa trader menarik, oh ini trend line, maka akan terjadi banyak juga order yang ditaruh di sini. Mungkin skenario-nya seperti ini. Ada yang meletakkan di sini, lanjut, berarti kurang lebih meletakkan sell ordernya di daerah sini. Ataupun ada juga yang menunggu break dari trend line ini. Break kemudian menaruh ordernya di sini, buy ordernya, kemudian berharap lanjut ke atas. Saya kira teman-teman lebih mengerti ya mengenai strategi trend line dan lain sebagainya ini. Saya sendiri pribadi jujur tidak terlalu mengikuti strategi ini karena saya langsung mendalami smart money concepts. Kemudian dari tipe ini, seperti yang kita tahu sekarang, ini merupakan semuanya buy side liquidity. Jadi liquidity-nya berupa buy order. Begitu pula sebaliknya, ini merupakan yang bawah, hanya kebalikannya, ini merupakan sell side liquidity, yaitu liquidity yang mengandung banyak sell order. Nah, yang perlu kita ingat secara sederhana adalah pasti ada liquidity di setiap belakang structural point pada market. Kita tahu structural point merupakan low, high, internal low, internal high, dan lain sebagainya. Nah, di setiap high low itu, internal high, internal low, ataupun swing high, swing low itu, pasti ada liquidity. Seperti yang ini juga structural, pasti ada liquidity juga di sini. Di sini juga, pasti ada liquidity juga di sini. Jadi di setiap structural point itu pasti ada liquidity. Nah, mengenai berapa banyak liquidity-nya kita tidak pernah tahu. Akan tetapi pasti ada sedikit banyak liquidity di setiap belakang structural point. Nah, dari 3 tipe ini bisa kita lebih perbanyak lagi jenis-jenisnya. Walaupun intinya 3 tadi ya. Tetapi bisa kita perbanyak menjadi ini. Ini adalah 3 yang tadi, swing point, relatively equal, high atau low, kemudian trend line. Kemudian tipe yang dikembangkan, bisa kita kembangkan menjadi tipe momentum shift. Ini seperti yang kita tahu terjadi change of character ataupun terjadi trend change. Ini uptrend, bullish, kemudian menjadi bearish di sini. Nah, di sini biasanya juga terdapat liquidity. Ini kan juga structural point nih di sini. Ini juga bisa menjadi trend line. Nah, di sini pergantian momentum seperti ini juga bisa menjadi liquidity. Ada banyak trader yang menaruh sell ordernya di sini. Nah, itu juga menjadi liquidity.
Begitu pula sebaliknya ya, buy atau sell ini hanya kebalikannya. Kemudian variasi lain yaitu range. Jadi kurang lebih ketika harga mengalami ranging ataupun konsolidasi seperti ini, kemudian harga break, maka di setiap titik yang ini kan kita tahu ini merupakan structural point juga. Nah, ketika banyak seperti ini, saya kurang tahu di chart patternnya wedges atau apa ya, kurang lebih saya kurang tahu. Pokoknya harga membentuk range seperti ini, maka di tiap ini terdapat liquidity-nya. Di sini gabungan, di sini ada buy side liquidity-nya, di sini ada sell side liquidity-nya. Jadi liquidity-nya atas bawah. Gitu. Jadi di tiap structural point itu pasti ada liquidity-nya. Kita perlu memahami hal tersebut. Oke, sekarang kita coba melakukan mapping liquidity di chart langsung. Oke, sekarang kita sudah di chart. Kita coba pair sekarang, kita coba CAD JPY ya. Kita berangkat dari, kita coba mapping dulu dari awal untuk time frame H4. Nah, seperti biasa langkah awalnya saya berdasarkan ATR untuk menghitung pips-nya. ATR-nya saya set ke EMA daily 50. Temu hasilnya 1300. Kemudian coba 1300 dikali 0,75 ketemunya 975. Oke, berarti kita pakai 100 pips saja. Kita tulis H4 memakai 100 pips. Kemudian sekalian 0,4 ya. 0,4 ketemunya 50 pips. M15 ya, kurang lebih pembulatan ya. Oke, kita mulai mapping dari mana ya? Dari sini saja ya. Kira-kira saja. Latihan mapping. Nah, dari sini kelihatan ini 100. Oh, nggak nyampe. Langsung saja yang ini. Kita latihan berulang-ulang terus ya. Karena basic terkuat adalah market structure. Kita harus bisa mapping di luar kepala untuk market structure. Oke. Saya kira teman-teman sudah mengerti semua ya ketika mapping. Jadi ini kita quick mapping saja. Oke. Tidak sampai. Kita mapping. Pasti ke sini. Kemudian low-nya di sini. Kita mapping lagi. Oke, sudah ketemu ya. Ini sudah tertembus.
Oh ya, ini sudah tertembus, berarti ini ke sini. Dan ini di sini. Kemudian kita lihat lagi ini apakah close-nya sudah close candle. Low-nya 101,652. 656. Tidak ada yang close ya. Ini kalau kita lihat low-nya 101,652. Di sini close-nya tidak ada yang di bawah 652. 657. Berarti ini tidak berhasil close semuanya. Berarti secara structure masih seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba mapping, kita lihat ini kita sudah mapping, sekarang kita coba lihat titik-titik liquidity-nya ya. Di H4 ini saja. Di sini kita mungkin nggak terlalu lihat strukturnya, tapi kita coba tandai titik-titik liquidity-nya. Kita coba mapping perlahan ya. Nah, di sini merupakan liquidity juga. Ini kita besarkan saja ya, supaya jelas. Oke. Nah, ini titik liquidity. Kemudian di tiap structural point pasti ada liquidity. Nah, penting kita bisa lihat ya. Nah, nanti di titik ini kita bisa lihat dua liquidity ini. Di video ini belum kita bahas ya, tapi dua liquidity ini nanti akan di swap liquidity oleh harga ini sebelum dia naik ke atas. Tapi sementara kita hanya akan mapping liquidity terlebih dahulu. Nah, di sini ini menjadi, setelah dia swap dia juga menjadi liquidity, ada liquidity di sini. Kemudian di swap lagi ke bawah. Nah, di titik ini, di high yang ini juga liquidity. Nah, ini relatively equal high. Nah, di atas swing high yang ini juga liquidity. Dan dia ditembus begitu saja. Nah, kalau dilihat ini kan swing low, ini swing high, swing low, ini strong low, ini weak high. Nah, kita ekspektasi apa? Kalau weak high, ekspektasinya adalah ditembus karena weak. Nah, di titik ini kan dia ditembus di sini nih. Nah, begitu dia break of structure ke atas, ini kan break of structure. Begitu dia break of structure ke atas, maka dia mengambil liquidity kan. Kalau kita melihat dari sudut pandang liquidity, di market structure waktu lalu kita pernah bahas. Setelah harga melakukan break of structure, maka ekspektasinya harga akan melakukan pullback. Setelah harga melakukan break of structure yang ini, break of structure ke atas, maka ekspektasinya harga akan melakukan pullback. Nah, kalau dari sudut pandang liquidity, setelah harga break ke atas, berarti dia mengambil liquidity, maka harga akan, setelah swipe, dia akan bergerak ke arah berlawanan. Dan juga itu bertujuan untuk menyeimbangkan harga. Jadi harga akan menyeimbangkan diri di sini. Oke, ini adalah titik liquidity-nya. Kita lanjut. Ini sama persis. Ini di sini juga merupakan titik liquidity-nya. Di mana dia akan diambil lagi kan. Oke, lanjut. Mana lagi? Ini sama persis lagi. Ini liquidity juga.
Sama juga di sini juga di liquidity. Swing low dan juga kalau dilihat beberapa candle ada equal low-nya ya. Nah, sama juga seperti ini. Ini kita simpel-simpel aja di bawah structural point pasti ada liquidity. Nah, seperti ini pasti ada liquidity juga. Kemudian kalau dilihat ini dia ditembus sedikit ke bawah, diambil liquidity-nya. Nah, setelah itu ada 3 candle, maka ini juga liquidity juga, ada banyak liquidity di sana. Nah, lanjut terus nih, setiap internal low itu pasti ada liquidity-nya. Nah, di sini juga equal high banyak ini. Ini banyak liquidity, lezat untuk diambil. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya mappingnya sederhana ya. Ini kita baru mengambil yang swing point yang paling kelihatan jelas. Kalau teman-teman mau menarik liquidity trendline juga bisa dari sudut pandang lain ya. Nah, contoh seperti ini mungkin mau memandang mungkin ini bisa menjadi trendline liquidity ini. Nah, trendline yang baik kan. Nah, di sini trendline-nya semuanya diambil ke bawah. Semua liquidity yang di sini diambil ke bawah. Itu. Kemudian sama juga kalau dilihat trendline itu kalau dilihat banyak garisnya. Jadi saya pribadi agak jarang sebenarnya untuk menandai liquidity trendline. Karena banyak sekali, cukup banyak subjektivitas. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga trendline equal high juga ya. Nah, tetapi di titik ini, lihat di titik ini harga merespek supply yang ini. Nah, ini kalau kita marking ini menjadi area supply. Supply yang ini di respect sama dia. Jadi di titik ini, di bagian ini harganya tidak meng-swipe liquidity yang ada, melainkan dia merespect supply-nya. Jadi biasanya hanya ada 2 skenario, yaitu harga biasanya melakukan swipe dulu. Di sini kita belum bahas swipe ya, nanti di video berikutnya. Harga swipe liquidity baru bergerak ke arah setelahnya, ataupun harga yang merespect area supply yang ini. Di case ini harga kita lihat banyak merespect area supply yang ada. Tuh. Oleh karena itu saya katakan tadi sebenarnya kita belajar market structure yang baik, kita mapping secara kuat dan konsisten, kemudian kita marking area SND itu sudah sangat baik. Sudah porsinya udah sangat besar. Terkadang dengan kita belajar marking liquidity yang kalau basicnya belum kuat kita akan bingung. Nah, ini area ini diambil begitu saja, di swipe ke bawah dan seterusnya. Nah, kalau area yang ini juga sama, area-area seperti ini juga liquidity juga kan nih, diambil, di swipe terus ke atas dan seterusnya. Nah, kalau contoh yang ini juga liquidity swing low. Di sini harga belum menjadi breakout structure yang sah berdasarkan mapping swing structure. Jadi dia di kasus ini hanya mengambil liquidity. Jadi kalau kita baca di kondisi terakhir di H4 CAD JPY
Ini trennya masih uptrend. Harga masih mengalami uptrend. Walaupun harga hanya mengambil liquidity ke bawah, kemudian ini menjadi oli untuk ke atas. Jadi ketika harga di titik ini, si composite man itu perlu oli. Kalau dia hanya di titik ini saja, misalkan titik ini ya, ini area demand misalkan. Ini kurang lebih logikanya seperti ini. Ini area demand yang baik. Sebagai contoh ya, kita oke lah. Sini aja, karena ini ada wick. Ini area demand yang baik. Nah, ketika harga masuk ke area demand, si composite man sudah melakukan mitigation. Nah, dia ingin kurang lebih ya, dia ingin menggerakkan harga ke atas lagi. Akan tetapi kalau dia langsung masuk saja tanpa ke bawah, langsung mengambil saja, maka jumlah demand yang di sini mungkin tidak cukup banyak. Bisa jadi dia harganya tidak order buy dia. Bisa jadi tidak ada order sell lawannya. Oleh karena itu dia perlu order sell yang banyak. Nah, kurang lebih di sini kan pasti banyak stop loss. Sell side liquidity-nya banyak. Oleh karena itu dia perlu mengambil order sell dalam jumlah besar sehingga order buy dia dapat terfasilitasi. Begitu order buy dia sudah cukup banyak terfasilitasi, maka dia bisa langsung masuk lagi lebih banyak lagi untuk menggerakkan harga ke atas. Karena kalau dia hanya di sini saja kemudian dia naik, maka kemungkinan dia bisa mendapatkan harga yang kurang baik. Mungkin harganya slippage ataupun lain sebagainya. Bahkan di titik sini saja kalau kita lihat, ini terjadi imbalance yang besar ke atas, satu candle besar. Nah, bisa jadi harga yang dia dapat itu kurang baik. Ini saja dia sudah mengambil liquidity yang ada terlebih dahulu. Ambil, baru bergerak. Maka dia harganya bagus. Dia nih, bisa kita lihat kalau kita bayangkan dia dapat banyak harga, dapat banyak barang istilahnya di harga segini. Walaupun sebagian masih belum. Dia masih perlu memitigasi. Di sini baru termitigate di sini. Masih ada imbalance di sini. Yang perlu dimitigate oleh si composite man ataupun itu. Oke. Nah, di titik ini misalkan di sini harga ngerespect area supply-nya. Tanpa mengambil liquidity yang ada tuh. Jadi hanya ada dua skenario biasanya. Dia merespect area supply atau demand yang ada langsung, ataupun dia mengambil liquidity yang ada baru bergerak ke arah sebaliknya. Ini di H4, di F15 pun kurang lebih sama. Nah, di case ini kita tahu bahwa kalau di case ini di H4-nya dia merupakan mengambil liquidity di H4. Akan tetapi hal yang berbeda mungkin kita bisa lihat akan berbeda di titik di time frame M15. Di time frame 15 mungkin alurnya dia menjadi downtrend terlebih dahulu, kemudian beralih menjadi bullish ke atas. Jadi bisa jadi swap liquidity di high time frame itu merupakan trend change di lower time frame-nya. Tetapi prinsipnya sama. Nah, di time frame yang lebih rendah juga kurang lebih sama prinsipnya. Ingat prinsip fraktal? Ya kurang lebih sama. Prinsip yang sama bisa kita terapkan. Nah, contoh seperti ini. Ini merupakan liquidity. Liquidity-nya ditembus. Kemudian di sini ini juga kan liquidity juga. Jadi kalau mau di marking memang akan sangat banyak liquidity yang ada. Dan akan sangat subjektif. Bagi teman-teman mungkin ini, oh ini bukan liquidity kok, mungkin ini udah di swipe.
Nah, akan banyak kebingungan. Oleh karena itu, teman-teman harus menguasai market structure terlebih dahulu, supply and demand, kuatkan dulu dua topik itu baru masuk ke sini. Supaya tidak bingung, karena ini cukup subjektif. Bagi teman-teman, ini mungkin liquidity, bagi teman-teman yang lain mungkin menganggap, oh ini bukan. Bagi teman-teman ada yang menunggu liquidity-nya di swap terlebih dahulu, ada yang tidak perlu. Banyak subjektivitas. Nah, di sini nih juga banyak liquidity. Di kasus ini, dia merespek area supply yang ini. Jadi alurnya ke sini, liquidity-nya diambil, baru dia bergerak ke bawah. Tuh. Nah, seperti ini. Di case ini, di contoh ini merupakan liquidity juga. Liquidity. Dan di sini juga liquidity. Dalam kasus ini, demand-nya bekerja. Jadi secara umum hanya ada dua case. Dan biasanya trading plan kita berputar-putar soal ini. Apakah menunggu liquidity di swap ataupun langsung pasang di sini. Nah, contoh bagus nih. Ini area demand-nya. Respect. Kemudian area demand setelah dia memantul, ini pasti akan banyak liquidity di sini. Di sini kita lihat harganya lebih rendah sedikit. Kalau bagi kita yang bergerak di time frame second, ini biasanya kena. Ini kena SL. Kita bagian dari stop hunt biasanya istilahnya. Di sini kita bisa lihat liquidity diambil, kemudian bergerak ke atas. Dan seterusnya. Nah, di sini ada liquidity lagi. Dengan satu pergerakan ini, semua liquidity ini diambil oleh satu move ini. Ini menjadi oli untuk dia bergerak ke atas. Kurang lebih logiknya seperti itu. Sama juga untuk M1 dan lain sebagainya. Ingat price is fractal. Begitu pula liquidity yang ada di sini juga sama. Atau di sini. Ini merupakan liquidity juga di M1-nya. Relatively equal high di sini. Jadi, kalau tadi di teori yang kita bahas tadi, di tempat supply atau demand, zona atau supply atau demand, itu pasti terdapat banyak order. Akan tetapi, di belakang dari zona supply atau demand, di belakang structural point itu ada liquidity-nya. Itulah yang mendasari dua skenario tadi. Apakah zona ini akan langsung di-respect, ataupun harga mengambil liquidity baru bergerak. Gitu. Nah, di sini sama. Ini liquidity juga. Di case ini diambil. Ini setelah dia mengambil, terdapat banyak liquidity juga. Banyak orang meletakkan buy order di sini. Oh, ini demand bagus nih, ada imbalance. Tapi ini sebenarnya kurang bagus. Kalau kita mengambil area ini ya. Karena mengapa kurang bagus? Karena dia tidak berhasil break titik ini. Jadi bukan high quality. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sama tuh diambil. Jadi kita perlu waspada dengan liquidity.
Ingat kalau kita nggak bisa marking liquidity, maka kita menjadi bagian liquidity. Contoh di case ini, contoh sederhana tadi ya. Kita mungkin melihat ini area supply yang baik. Kalau kita nggak paham bahwa ini merupakan liquidity, ya kita ya kena stopan. Kita menjadi liquidity diambil. Baru harga bergerak. Seringkali kan kita mengalami case harga kita trading plan kita kena SL, kemudian harga bergerak sesuai analisa kita. Nah, itu adalah ya memang seperti itu. Market manipulation, stop hunt, swap liquidity, apapun istilahnya. Oke, sama juga di hitungan second juga sama. Liquidity bergeraknya sama. Di second lebih banyak. Tapi kurang lebih prinsipnya sama. Jadi jangan terlalu takut dengan second. Kurang lebih sama. Jadi ketika teman-teman sudah menguasai M15, maka M1-nya kurang lebih sama. S5-nya pun second-nya juga kurang lebih sama. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Di video berikutnya kita akan membahas salah satu jenis dari penggunaan liquidity, yaitu swap liquidity yang tadi yang kita bahas. Kita akan pelajari lebih dalam. Oke teman-teman, segini saja untuk video kali ini. See you on next video. Bye-bye.